Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar para pembelajar dimanapun berada, mahasiswa via Unilag dan para analis kebijakan masa depan? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda. MC Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Sebelum kita membedah pilihan strategi yang sering bikin pusing kepala para pejabat, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan hikmah untuk mengambil keputusan yang paling tepat bagi rakyat. Berdoa dimulai. Amin. Sahabatku, hari ini di episode 3 bedah buku Thomas Erdai, kita akan mengadu dua raksasa pemikiran, rasionalisme dan inkrementalisme. Mana yang lebih cocok untuk Indonesia? Mari kita tancap gas. Thomas Erdai menjelaskan perbedaan tajam antara keduanya. Rasionalisme atau model rasional. Kebijakan dianggap rasional jika ia mampu mencapai efisiensi sosial yang maksimal. Artinya, pemerintah harus tahu semua nilai yang ada, semua alternatif, dan semua konsekuensi untuk memilih satu yang terbaik. Ini adalah pendekatan rombak total demi hasil sempurna. Incrementalism atau model incremental. Kebijakan dipandang sebagai variasi kecil dari kegiatan pemerintah yang sudah ada. Mengapa? Karena pembuat kebijakan tidak punya waktu, uang, atau kecerdasan untuk meriset semua alternatif. Jadi, mereka mencicil perubahan agar tidak menimbulkan guncangan politik. Sebagai praktisi analisis kebijakan publik, saya sering melihat kegagalan karena pemerintah terlalu inkremental. Contohnya dalam draft tesis saya tentang digitalisasi di pesisir Riau. Jika kita pakai cara inkremental, hanya menambah 1 atau 2 komputer tiap tahun, maka kesenjangan digital tidak akan pernah tertutup. Kita butuh pendekatan rasional yang berani. Rekomendasi Barak Pendidikan adalah langkah rasional. Kita hitung kebutuhan, kita bangun hub teknologi secara masif, dan kita kejar ketertinggalan dalam satu waktu. Terkadang, mencicil justru membuang-buang masa depan. Thomas Erdai menekankan bahwa model rasional butuh data dan teknologi yang mumpuni. Saya kembali mengetuk pintu hati pimpinan di Huawei, Starlink, Telkomsel, serta pimpinan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Sektor swasta selalu bergerak secara rasional dan cepat. Bantu kami membawa semangat rasionalisme ini ke birokrasi. Dengan teknologi Starlink dan infrastruktur dari Huawei, kita bisa mewujudkan Barak Pendidikan sebagai solusi rasional untuk mengatasi masalah ekstrim di pelosok. Jangan biarkan pendidikan anak bangsa hanya dicicil. Adik-adik mahasiswa via Unilag, ada kalanya kita harus mengikuti prosedur yang ada, tapi ada kalanya kita harus berani mengambil lompatan rasional demi keadilan sosial. Nasionalisme adalah keberanian melakukan terobosan demi martabat bangsa. Jangan puas dengan perubahan kecil jika rakyat sedang membutuhkan perubahan besar. Jadilah agen perubahan yang cerdas dan berani. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Teruslah belajar, teruslah memberi manfaat. Subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode 4 tentang siklus kebijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.